Permisi Abah, ada yang ingin bertemu Abah. Oh iya. Masuk. Selamat pagi Pak Asep. Perkenalkan, saya Dani. Silakan, saya Abah Asep. Silakan dulu Pak. Terima kasih. Begini Pak Asep, saya mendengar dari kolega-kolega saya mengenai reputasi Bapak dan saya ingin menawarkan sebuah proyek senilai 100 miliar. Bagaimana Pak? Bapak bersedia? Iya jelas bersedia lah. 100 miliar kan besar, masa ya ditolak. Oke, kita deal ya Pak? Oke Pak. Baiklah kalau gitu, saya permisi dulu. Silakan Pak, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Dani, sama-sama. Ibu Nina memang luar biasa. Ibu Nina, ini saya bawa sedikit oleh-oleh buat Ibu Nina. Karena saya sudah ikut tender 100 miliar. Mudah-mudahan aja menang ya. Iya Abah, terima kasih banyak ya sudah percaya sama saya. Repot-repot ya Abah. Iya Bu, ada apa? Maaf saya langsung duduk ya Bu. Oh iya silakan. Begini Bu Nina, kemarin kan Bu Nina sudah berhasil menggandakan uang saya. Nah sekarang ini saya mau menggandakan uang saya lagi Bu. Sebentar Bu. Ini saya mau setor 10 juta. Oke. Dalam seminggu Ibu sudah bisa kembali lagi ke sini ya. Saya pastikan minggu depan uang Ibu ini sudah berlipat ganda. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak ya Bu Nina ya. Kalau begitu saya pamit pulang. Iya. Mari. Mari. Ibu bisa menggandakan uang juga. Uang beneran. Iya Bah, cuma saya males aja ngejelasin sama orang-orang yang nggak percaya. Ya kan? Untuk apa? Enggak. Saya percaya. Saya mau menggandakan uang juga dong. Aduh, ya ampun. Abah Asep, Bah. Aduh Abah, ini saya ngelihat rumah Abah itu selalu banyak masalah ya. Iya, di rumah Abah selalu aja ada masalah. Iya. Iya betul Bu, betul. Selalu ada masalah. Selalu masalah ada. Saya sampai stres. Abah Asep, semua masalah itu karena ada aura negatif di dalam rumah Abah. Abah harus bisa menghalau semua aura negatif supaya keluarga Abah tuh bisa hidupnya lebih nyaman, tentram. Terus caranya bagaimana? Caranya mudah, Bah. Abah hanya perlu meletakkan kepala kerbau di loteng rumah Abah. Kepala kerbau itu gunanya untuk menghalau energi negatif. Jadi semuanya aman tentram, gitu Bah. Kepala kerbau. Kepala kerbau nyarinya di mana? Kalau kepala kambing sih Abah tahu bagaimana belinya. Abah, nggak usah khawatir. Serahkan saja sama saya, ya. Nanti saya yang carikan kerbaunya. Nanti dipotong sama tukangnya. Ya kan, Abah tinggal terima beres. Nanti kepala kerbaunya saya bawa ke rumah Abah. Terus nanti ada tukang yang akan meletakkan kepala kerbau itu di loteng rumah Abah. Gampang kan? Gimana Abah, setuju? Ya setuju lah, setuju. Berapa itu saya bayar sekarang deh biar cepat, makin cepat kan makin baik ya kan? Iya Abah, udah murah kok. Kerbau sama tukangnya itu cuma 25 juta aja. Hah? 25 juta? Mahal amat. Aduh Abah, apa sih artinya 25 juta Bah? Hah? Itu nggak sebanding sama kenyamanan keluarga Abah. Kalau keluarga Abah banyak masalah, Abah malah tambah rugi nanti. Pak. Nah.
Terus ke atas itu. Abah, itu apa itu bawa kepala kerbau begitu ke sini? Ini kepala kerbau, Umi. Abah mau pasang di atas supaya rumah kita nggak sial terus. Astagfirullah, Bang. Enggak, Pak. Kita nggak butuh itu. Bawa keluar. Umi bagaimana sih? Abah tuh udah keluar duit banyak, Umi, buat beli beginian. Jadi emang harus dipasang. Nanti dipasang di loteng itu lewat situ. Astagfirullahaladzim, Abah. Udah dibilangin berapa kali itu kan musyrik, Abah. Umi mau rumah kita auranya gelap terus? Hah? Terus di rumah kita ini terjadi pertengkaran terus? Mau kayak begitu? Ini biar tenang, jadi kita pasang di situ. Abah, justru kalau kita menyekutukan Allah, rumah ini nggak bakalan tenang. Umi itu bagaimana sih? Udah Umi diam aja. Lihat aja ya, kita pasang deh. Tangga ke atas ya. Abah jangan, Abah jangan. Mas, Tolong, tolong, jangan sampai dipasang. Iya tolong jangan ya, tolong keluar aja tolong. Ini pada susah. Udah naik aja naik. Mas. Udah. Nih sini kalian ini dua-duanya harus dihukum ya. Sini cepetan ikut. Ya Allah. Ikut. Pusing. Udah diam, Bah. Makanya Sakit, Bah. jangan selalu menentang Abah. Udah kenceng belum? Ya Allah. Asma, Hana, tolongin Umi. Hush! Apa ini Umi? Kamu masuk. Abah. Jangan. Ih, jangan. Jangan. Abah. Enggak. Abah, kasihan Umi, Abah. Udah diam. Jangan ikut-campur. Bukain. Jangan. Abah, kasihan Umi. Masuk. Cuma AA yang bisa nolong. Aku harus telepon AA sekarang. Mama bukain. Enggak. Enggak ada yang boleh nolongin. Masuk kamu. Masuk. Umi. Masuk Umi. Abah bukain, aduh Abah. 1, 2, 3. Jangan ada yang berani bukain. Kalau buka kalian dipecat. Iya, Abah. Umi. Masuk. Umi bayang semut, Umi. Mbok, Afifah sama Umi dikerebutin semua, Mbok. Ayo kita tolongin, Mbok. Nanti Abah gimana? Mbak Satu, biar aja. Kalian berdua tolong mereka ya. Bang Badrun tunggu sini, jagain Abah takut balik lagi. Yaudah ya, cepet ya, Mbok. Ayo. Lu sakit, Umi. Ya, Nah. Ya Allah. Bersiapa? Kok putus? Tadi suara Hana juga kedengarannya panik banget. Jangan-jangan ada yang nggak beres nih. Bersiapa kamu? Telepon Rehan. Jangan harap si Rehan biar nolongin kamu. Kok mati? Aku coba telepon Asma aja deh. Jangan ada nggak beres ini. Ambil, cepat. Buat sini. Kamu mau dibanting lagi ya handphone sama Abah. Cepat buat sini. Siniin. Abah handphone Asma. Tumben. Asma nggak pernah reject telepon aku. Nggak ada satu orang pun yang bisa nolong kalian. Si Rehan, apa nggak ada? Pusing, punya anak nggak ada yang nurut sama orang tua, kan susah aja. Abah. Gimana ini kita nggak bisa keluar dari sini, Hana? Hei! Di sini. Sini cepetan. Apa-apaan ini? Apa-apaan? Kemana, Berani kamu ya? Ya Allah. Aduh, sakit-sakit.
Ini hukuman bagi orang yang nggak nurut sama suami. Bah, lepasin, Bah. Enak ya? Enak ya? Digigit semut. Makanya jangan ngelawan mulu sama suami. Kalau diomongin laki itu nurut. Jangan cuma ceramah, nurut sama laki, nurut sama... Padahal enggak. Apaan begitu? Kamu juga kenapa cengar-cengir begitu? Selesain kamu. Tugas sudah selesai. Kepala kerbau itu sudah saya taruh di atas langit. Ya, bagus. Makasih ya. Saya permisi dulu. Sekarang rumah kita sudah tenang. Kepala kerbaunya sudah terpasang. Ya, jadi tidak akan ada masalah lagi. Auranya, aura yang bagus-bagus. Aura yang jeleknya sudah mental. Mental. Dihajar sama kepala kerbau. Afifah, Umi. Ya Allah. Jangan. Apa-apaan kamu? Apa-apaan? Abang apa-apaan? Masa Afifah sama Umi diikat? Nggak. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Kok gini aja, Bah. Rehan aja gantiin Afifah sama Umi. Alah, kamu pengen dekat-dekat aja dengan Afifah. Enak aja. Pukul terus, Bah. Nggak apa-apa, Bah. Kamu kenapa sih? Hah? Kamu pengen belaga jadi jagoan, ha? Hah? Jagoan dipukul nggak apa-apa, terus yang jahatnya Abah gitu. Nggak mau. Abah nggak mau jadi penjahat. Ya. Udah. Ya, apa? Abah ngalah sekarang. Kamu boleh bukain. Cuman asal kamu tahu, Abah itu karena kasihan. Berarti Abah orang yang punya belas kasihan kepada wanita. Silahkan. Jadi jangan bilang Abah penjahatnya. Kamu kan sok pengen dibilang jagoannya. Buka deh. Biar kamu kelihatan jagoannya. Udah, Umi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak apa-apa? Semutnya. Iya. Emang susah ngomong sama Abah ya. Serba salah. Terima kasih ya kamu nggak ngelawan Abah. Kalau nggak tadi bisa lebih gawat lagi. Pagi Abah, saya cuma mau kasih tahu, uang yang Abah kasih ke saya sudah berhasil dilipat gandakan, Bah. Baguslah kalau begitu. Nggak percuma saya punya penasehat spiritual. Luar biasa. Rezeki Abah jadi nambah terus. Oke, saya ambil duitnya sekarang ya. Iya, Bah. Bah. Percaya aja. Aku harus tahu siapa penasehat spiritual Abah. Dan aku harus bisa mencegahnya. Supaya Abah jangan lebih terjerumus lagi dalam dosa. Pak Badrun. Iya, Umi. Anterin Umi ya. Baik, Umi. Ayo. Nih, Bah, silakan ya, Bah, diminum dulu. Bah, Abah Asep yakin mau ambil uangnya sekarang. Uang Abah yang 20 juta itu kalau diinvestasikan lagi bisa berkembang menjadi 40 juta, Bah. Terus berkembang lagi jadi 80 juta. Abah percaya deh sama saya. Iya juga sih. Kalau digandain lagi, duit Abah bakal tambah banyak. Ya kalau begitu, saya setuju dengan Ibu Nina. Diinvestasikan lagi aja ya. Iya. Ini siapa? Datang-datang main masuk aja. Kalau kamu memang bisa menggandakan uang, logikanya kamu sudah hidup kaya raya. Nggak seperti ini. Umi apa-apaan sih, Umi? Umi udah jangan ikut campur. Abah kenal orang ini? Saya istrinya Abah. Dan saya ingatkan kamu ya, jangan coba-coba mengajarkan suami saya untuk berbuat musyrik. Karena perbuatan kamu itu dibenci sama Allah. Dan Allah tidak akan memaafkan orang-orang
yang menyekutukan dia. Maaf ya Bu, saya cuma membantu suami Ibu. Terbuktikan setelah suami Ibu datang ke saya, bisnisnya semua lancar. Keuntungannya juga berlipat ganda. Bu, rezeki itu dari Allah. Bukan karena kamu. Umi apa aja. Umi, Abah itu dapat tender 100 miliar itu karena Ibu Nina. Bukan karena apa-apa. Jadi Umi jangan macam-macam lah, udah. Kalau dia bisa menggandakan uang, coba buktikan. Buktikan sama Umi sekarang. Hah? Nah, sekarang saya mau tanya sama Abah. Apa Abah udah terima tuh uangnya 100 miliar? Belum kan? Belum sih. Bu, jangan sembarangan ngomong ya. Kamu jangan berani-berani melawan saya. Siapapun yang berani melawan saya, maka aura buruk akan menyelimuti keluarganya. Dan anggota keluarga Ibu akan sakit parah. Bukan. Udah makanya udah minta maaf deh, minta maaf sama Bu Nina, minta maaf sama Bu Nina jadi pusing apa tuh. Minta maaf, sujud. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memaksa Umi menyembah selain Allah. Allahu Akbar. Allah Umi, udah sujud. Enggak bisa. Enggak. Minta maaf, ayo. Enggak. Demi Allah, saya yakin kamu sebenarnya seorang penipu. Ya, nanti Allah yang akan membuktikan kebenarannya dan membuka hati Abah. Pulang Pak, Ibu Nina, maaf ya, istri saya maafin. Pulang. Kita lihat aja siapa nanti yang akan jadi pemenang.